Kesejahteraan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Kami tim promosi kesehatan dari Puskesmas Sandang Buit Balije. Saya sendiri Heni Bolu Simanjuntak. Saya penyuluh kesehatan. Hari ini hadir bersama rekan-rekan saya, Ibu Bidan Evalina Simauti, Bapak Dalvani Simanjuntak, dan Ibu Hotman Nenggolan. Muluna Jolo, tahun 1900-an godang penyakit yang mendominasi menular. Batuk, diare, bidokan itu yang menular inangnya. Di tahun 2000-an ini sudah bergeser. Nah, ini yang merisaukan Inang. Kenapa bergeser? Karena ternyata sudah banyak perilaku hidup yang tidak sehat yang dilakukan oleh masyarakat desa Sigoh Bangsa dan desa-desa lainnya. Sehingga memunculkan penyakit-penyakit yang sekarang mungkin sudah kita alami juga. Mungkin sudah ada yang kena hipertensi. Ada desa Inang namanya hipertensi. Sudah ada yang kena diabetes mellitus. Sudah ada yang terkena gangguan paru, jantung, dan bahkan kanker. Nah, ini adalah penyakit tidak menular. Tidak disebabkan kuman, tidak disebabkan oleh virus, disebabkan oleh gaya hidup manusia. Nah, ini yang akan kita bahas. Penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi, seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, sebenarnya ini bisa kita cegah. Kenapa? Karena yang menimbulkan adalah gaya hidup kita. Artinya kalau kita kembali ke perilaku hidup bersih yang baik, perilaku hidup bersih yang sehat, tidak akan ada lagi hipertensi, tidak akan ada lagi gula darah yang meningkat tidak terkontrol, tidak akan ada kanker. Tetapi ternyata masih ada. Kenapa? Karena ini dia, ini yang penyebabnya. Sudah kurang aktivitas fisik banyak masyarakat desa, masyarakat kota. Kita lihat diri kita, kalau kita masuk tidak, saya aktivitas fisik saya baik, ya puji Tuhan, terima kasih, berarti kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Aktivitas fisik yang baik itu Inang, dua kita mengalopa, diri mengacu diri, menyapu itu aktivitas fisik. Tetapi akan lebih sempurna kalau aktivitas fisik tadi Inang dibarengi dengan olahraga. Ya, kenapa? Aktivitas fisik yang sehari-hari, bersihkan rumah, keonan, kehauma, itu menimbulkan rasa lelah dan capek. Nah, olahraga membuat tubuh aman dan Inang tetap bugar meskipun aktivitas kita banyak. Mungkin yang muda-muda seperti saya, di jago masenam, gitu kan? Saya YouTube, natutuan nami, dan boleh melihat masenam bekan, namanya tua. Jadi olahraga seperti apa yang cocok sama kami nama tua? Menjalankan kita muncul kemudian beberapa cerita pinoma 30 menit setiap hari itu akan membuat tubuh mama Inang, tubuh otak tetap bugarnya harus sehat, panjang umur dan sehat itunya hidup yang enak-enak. Nah, konsumsi buah dan sayur ini juga penyumbang penyakit tidak menular. Sadarioma, tabere maju dilakukan. Ada buah dan sayur sadarion. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan konsumsi buah dan sayur. Dan berjuta ngadeng ikan, ngadeng dan cukup main. Ngabu tambah tidak. Itu tidak benar. Yang benar ikon adong main dahana, adong ikanna, adong sayurna, adong buahna. Supaya tubuh aman tetap sehat, tubuh saya tetap sehat. Coba kita membangun sebuah tembok, harus ada semennya, ada pasirnya, ada airnya. Tiba-tiba semennya nggak ada, datang ke yang punya rumah, udahlah nggak usah tukang pakai semen, pakai air, pakai pasir, pakai batu bisa? Tidak bisa. Kenapa? Semen tidak bisa fungsinya digantikan oleh pasir. Demikian halnya dengan buah dan sayur ini. Buah dan sayur tidak bisa digantikan fungsinya oleh nasi. Buah dan sayur tidak bisa digantikan fungsinya oleh ikan.
Padahal fungsi buah dan sayur harga mati untuk membangun sebuah tubuh manusia yang sehat. Sama seperti tembok tadi. Semen harga mati untuk membangun sebuah tembok. Tidak bisa digantikan oleh pasir. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita bilang, "Gamboy Marisa," sulit ya. Sangat sulit. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah jangan merokok di dalam ruangan dan jangan merokok di dekat orang lain. Kenapa? Asap rokok itu bisa merusak paru. Itu pasti. Si penjual rokok juga sudah bilang, mulai taberen sigareti, kotak kita dibayar di sini. Rokok bisa menyebabkan ini. Gitu kan? Jadi, Sinang, hindari asap rokok. Meladong sama Marisa, ping sama Marisa, tegur kamu dekat. Nanti Marisa mau di tempat ramai. Agak menjauhlah dari keramaian. Ya. Buang air besar sembarangan. Ngastok bab sahe desa Sibola Kansas. Jangan dong nabi abe sembarangan di utat tawan. Adong dope? Iya Bu Bidan. Udah stop bab sekitar Kak Sipsas? Masih ada. Artinya masyarakat desa Sibola Kansas masih beresiko terkena penyakit akibat kotoran manusia itu sendiri. Ayo, kalau ada tetangga kita, ayo tamu. Nah, boleh baik kamu dagang, Pak Uco. Lain masih sedang nasedawanai, namanya kotoran harus ditutup, bukan jalan kemana-mana. Karena kalau sari keluarga, kotorannya tidak ditutup, sembarangan sapu unta bisa. Ya, itu bahayanya ya, luar biasa. Jadi saling mengingatkan tadi, harus mau saling mengingatkan. Ya, kita satu desa berarti satu keluarga. Tengok tamu. Kalau desa Sibola Kansas mau sehat, mau bersih, ya masyarakat juga harus ambil peran peduli. Dan ikut Pak Kais ini dulu. Dan kamu boleh kan? Bahkan masyarakat ini merupakan metode yang menurut pemerintah sejak tahun 2017 Sinang, metode yang paling baik untuk mencegah penyakit-penyakit tadi. Tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua bersama-sama. Masyarakat harus ambil peran. Kami dari bidang kesehatan sudah ambil peran. Ini yang merupakan salah satu peran kami. Pemerintah desa ambil peran. Mulai ada di sini organisasi masyarakat berperan. Mulai ada PKK mitra kerja pemerintah ambil peran. Mulai sudah ngambil peran amanginan. Masalah kesehatan yang kecil bisa musnah. Tetapi kalau semua lapisan masyarakat lintas sektor tidak peduli, sibuk dengan urusan masing-masing, masalah yang kecil tadi lama-lama bisa besar. Dan ini akan membawa bencana buat masyarakat desa Sibola Kansas. Ya, artinya harus bareng-bareng. Nah, kalau Amanginang membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat, banyak kali keuntungan yang ditawarkan pada kita. Nah, pasti molongan tak biasa kita hidup sehat, kesehatan kita pasti terjaga. Molongan kita sehat berarti dah masa P. Molongan masa P kita karejo melalui HP untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dokina. Kalau kita sudah terbiasa dengan hidup sehat, nggak bisa nengok sampah, mau nengok sampah langsung ambil. Kalau semua masyarakat desa Sibola Kansas seperti itu, tidak akan ada sampah yang berserakan. Lingkungan akan bersih, sampai menikmati kita semua. Itu yang ditawarkan kalau kita menjadikan karena sebuah budaya kebiasaan di sebuah desa. Ya. Nah, ini tadi. Germas itu banyak bentuknya. Saya kasih tahu sebentar tadi. Ada yang bentuknya peningkatan edukasi hidup sehat itu seperti melemahkan kata kita somonon penyuluhan, mang di pos bindu PT, mang di pos lansia, itu adalah bagian dari meningkatkan edukasi hidup sehat masyarakat desa Sipsas. Jangan ada lagi bahas seperti ini. Kami memahami Ibu. Jadi saya rasa informasi kesehatan sudah sangat banyak diberi kepada masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat mengaplikasikan apa yang sudah dia terima. Ya kan? Meningkatkan kualitas lingkungan. 2020 kita sudah bareng-bareng menjalankan pergerakan gemesin. Mungkin ada istri teman saya kemarin gerakan mengumpulkan, mengumpul, memilah sampah kering. Itu adalah bagian dari edukasi dari pemerintah. Yuk masyarakat desa Sipsas, sampah itu perlakukan dengan baik. Kita cuek, kita anggap sesuatu yang kotor boleh dibuang sembarangan. Ingat, dia akan melakukan perlawanan kepada kita. Ya, sampah bisa menjadi kawan kalau kita jadikan dia kawan. Ini contoh di depannya, ini ada barang bekas. Dia bisa menjadi teman buat kita nanti menjadi tempat media, tempat hidup sayuran. Tapi kalau
kalau ini saya buang sembarangan di jalanan, dia akan buat perlawanan. Dia akan menjadi tempat tinggal penyakit-penyakit, demam berdarah. Sebenarnya membuat lahan-lahan masyarakat akan tidak subur. Kenapa? Kalau sudah ada tanah, ada plastik, bagaimana caranya tanah itu bisa subur? Ya, membawa bencana, banjir, longsor, yang tanahnya tadi bisa menghisap air apabila hujan. Kenapa di bawahnya sudah tertanam oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, nggak bisa ngisap lagi, akhirnya airnya kemana? Ke pemukiman penduduk. Banjir. Itu perlakukan sampah dengan baik. Yuk cintai lingkungan dengan baik. Lingkungan akan menjaga kita, Inang, kalau kita menjaga lingkungan dan menghormati lingkungan. Jadi hidup di dunia ini harus timbal balik. Dia akan memberikan yang baik kalau juga memberikan yang baik. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke tatanan yang keempat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Kenapa ini kami ambil, Inang? Tahun 2022, tepatnya di akhir Agustus 2022, wilayah Tandang Buhit yang ada 22 desa 5 kelurahan namanya Inang sudah menyumbang 132 anak dengan stunting. Itu angka yang besar. Di zaman sekarang yang modern, ya, saya rasa soal ilmu pengetahuan minimal orang tua sudah pada SMA minimal bilangnya sudah tahu apa itu makanan yang sehat, sudah tahu apa itu mengolah makanan yang sehat. Masih ada 132 anak yang stunting. Dan di Sipses ada yang stunting, Ibu ya. Masih ada yang stunting. Artinya PR kita sama-sama. Nah, harapannya Inang ya, kalau tadi semua masyarakat desa Sibolang mampu menerapkan makan siang ini seperti ini loh, ya, mengolah makan yang sehat seperti ini, harus dimakan selama ini nggak muncul lagi penyakit ini Inang. Dan ada bayi anak tempat desa Sipses yang stunting. Ikut dan ada warga desa Sipses yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Kalau semua keluarga menerapkan pangan sehat setiap harinya, tidak ada lagi ibu wanita usia subur yang anemia kurang darah. Jangan sampai wanita hamil dengan kurang energi kronik yang pasti dia pasti melahirkan anak yang stunting. Kalau tadi kita komitmen menerapkan pangan sehat di rumah. Kalau pangan sehat dikatakan ingat, ikut ada mana obat yang udah pernah nih. Ada indahana, ada sayurna, ada ikan, ada buahna. Tapi sekarang kan sudah sempat canggih. Udahlah malas masak, yuk beli di rumah aja, lah udah bisa itu. Nggak Bu, kenapa konsep makan kenyang dan enak? Dia tidak tahu satu hari itu asupan gizi sudah terabaikan. Padahal sangat dibutuhkan, muncullah penyakit stunting. Makanya tidak heran saya rasa kalau stunting tinggi di Balige. Tetapi pola perilaku yang sudah berubah dari warga di Balige. Nah, stunting. Ini kami hadir hari ini untuk menangani stunting. Bapak Bupati lagi itu stunting, masalah gangguan tumbuh. Tidak bertumbuh anak itu dengan baik, dengan gagal tumbuh akibat tidak diberikan asupan gizi pada tubuhnya yang sudah berlangsung dalam jangka panjang. Dan itu bisa kita lihat ciri-cirinya adalah pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Jadi moloro kita tumbuh syandu, diukur lebih timbang angka ibu kader, tidak sesuai ada buku KIA-nya nanti kok anak anak pendek ternyata. Ini merupakan ciri-ciri terjadi sesuatu yang salah dalam tubuh si anak. Tidak tumbuh ke atas dengan baik. Kenapa? Tidak cukup asupan gizinya agar tumbuh dengan baik. Mengapa stunting begitu bahaya berjuta atau hemat dan pola tipe? Bapaknya titik dok, sehat atau tidak? Ya, anak-anak yang stunting menurut hasil penelitian di belakangnya ada masalah besar yang mengikutinya paling ditakuti oleh semua negara. Alhamdulillah, masalah penurunan kemampuan kognitif dan intelektual. Mulai kamu kognitif sononan. Itu kemampuan biasanya dipakai oleh seorang anak nanti kalau dia mau sekolah. Kemampuan kognitif itu kemampuan menerima informasi, kemampuan menganalisa informasi. Biasanya dipakai di sekolah. Contoh, sekolah masih cokon, masuk SD, gitu kan? Ikon masih aja huruf A, B, C, D. Karena dulu dia terkena stunting dan orangnya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Banyak orang tua yang tidak paham stunting. Orang tuanya tidak tahu anaknya stunting dulu, jadi dianggap biasa saja. Masuk SD, ketika belajar anaknya susah nangkep. Itu dia stunting.
yang ditakutkan. Ada kemunduran kemampuan intelektual atau kemampuan kecerdasan. Masa 10 hari aja diguna. Sada taka sada dua isu musik. Ngomong. Ya, kasihan anak itu ya. Artinya kebanyakan nonton mudik anak. Apa kok? Nggak suwi takut pola dong. Masa 10 hari wajahnya majadang boy. Anaknya nangis ketakutan. Jadi nggak tahu apa yang salah. Si orang tua tidak introspeksi diri. Bagaimana riwayat anaknya waktu kecil? Itu dia yang ditakutkan Inang. Anak-anak yang stunting jika tidak ditangani dengan baik, dia akan mengalami kemunduran kecerdasan. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Inang ya. Yang kedua, anak-anak yang stunting jika tidak ditangani dengan baik dan terabaikan saja, berlalu begitu saja, ketika dia besar, dia akan beresiko terkena penyakit-penyakit tidak menular. Budayakan lele di ember ternyata tidak begitu sulit. Nah, kami mau ngasih solusi yang tidak menyulitkan masyarakat desa Sipsas. Ya kan Inang, nanti kalau sulit kami kasih solusinya, nggak akan diterapkan. Jadi kami cari yang mudah saja. Dengan lele, kita bisa memenuhi kebutuhan sumber protein hewani anak-anak kita yang sedang masa tumbuh perkembangan. Apa paut tadi jawab? Cucu kita yang bisa dengan lele. Kita butuh ember. Saya rasa semua masyarakat punya ember di rumah ya. Jadi nggak ada lagi alasan dan ada kolam berjunta dan ada betang di jabunannya berkolam. Ada solusi. Ternyata ember yang kecil ini bisa dipakai kalau kita mau. Ya, embernya silakan diisi dengan air bersih. Mohon jangan pakai air pump ya, karena hewan kalau lele nggak bisa hidup dengan air pump karena mengandung fluorid. Nah, setelah itu kita butuh apa lagi setelah ember dan berisi air bersih? Kita butuh tempat media sayur. Nah, itu tadi kan bilang kami pakai bahan bekas pakai ini. Nah, ini bisa menjadi tempat budidaya sayur. Nggak ini juga boleh. Mungkin ada aqua. Ya kan, mulai dari kamu ada aqua, brokoli dari buat kamu. Ya, bisa dipakai tempat budidaya sayur. Di dalamnya ada arang. Ini menggantikan tanah. Jadi kita tidak pakai media tanah lagi. Nah, setelah itu tempat media saya tadi lubang minum dengan solder supaya ada masuk nanti aliran air dari bawah. Nah, ya, sampai di situ masukkan ini ke dalam, ya nah. Kali ini saya bikin di luar ya nah supaya bisa dilihat. Tapi nanti kalau mau diterapkan dan dicoba di rumah, jangan bikin di luar, tetap di dalam ya. Ini tadi udah diisi airnya. Nah, ini masukin ke dalam. Nah, ini dia ya. Anggap ini di dalam ya nah. Simpel saja. Ini cara bikinnya gampang. Ini yang besi ini, nah ini saya buat kawat jemuran ya ini. Ada sisa kawat jemuran kita buatkan, kita bentuk seperti ini. Tidak seperti ini juga boleh. Contoh kalau kita mau buat seperti ini, karena ini kan di atasnya gede, di bawahnya sempit masuk. Tapi kalau aqua kan tidak seperti itu, aqua kan segini. Kalau aqua saran saya lubangi saja dari sini, masukkan kawatnya, bengkokkan. Yang penting ini bisa nyantol di sini, di ember. Kenanya kalau ini saya buat seperti ini. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, setelah nyantol semua, semakin besar embernya, semakin banyak nanti Inang harus membutuhkan barang-barang bekas pakai ini untuk budidaya sayur. Nah, sudah diisi tadi arangnya, ini diisi airnya. Yuk masukin lagi sayur yang mau Inang budidayakan tadi. Kami pakai kangkung. Ini agak mudah tumbuh. Nih, ini batangnya. Nah, saya beli dari Raja, terus saya potong, bersihkan dulu akarnya dari tanah. Tetap harus bersih ya. Nah, masukin ke dalam sesuai kebutuhan, bisa 2-3 batang. Ini saya ambil satu-satu aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Airnya sebanyak apa? Nah, airnya adalah tergantung berapa banyak arang yang mau Inang masukkan ke dalam ya. Kalau arangnya setinggi ini berarti airnya juga harus sebatas ini supaya ini akarnya mengenai air, menyerap air juga ya. Nah, ini seperti itu. Kalau tadi airnya setinggi ini, Inang letakkan di ember ini, atur hamu ma ikon sama nama airna. Karena ketika Inang letakkan harus terendam dia arangnya sedikit. Ya, namanya seperti itu. Jadi tergantung besarnya ember, tergantung banyaknya arang yang Inang letakkan, dan tergantung besarnya tempat media sayur tadi. Seperti itulah banyaknya air di dalam ember. Ini
Inang nanti beli lelenya, ya. Pemasuk kamu tuh suami bibit lelenya tutup kamu pakai rang-rang di botol Inang dong kan, rang-rang supaya lelenya nggak lompat-lompat dari atas. 2 bulan panen Inang. Kami sudah lihat dari teman kita di kabupaten lain, mereka sudah coba, kita tinggal nyontek aja Inang. Ya mereka sudah coba dan mereka sudah nikmati hasilnya. Hampir semua rumah punya tong-tong lele dan sayur. Artinya setiap hari sayur mereka bisa petik. Ini kangkung Inang seminggu aja udah berdaun. Biasanya lebih cepat tumbuh sayurnya. Ini lelenya 2 bulan kemudian Inang bisa panen. Jadi sambil marorot pahopu, sambil marorot anak, ini bisa dilakukan, diletakkan di belakang rumah atau di samping rumah. Amankan dari ayam, biar nggak dicocok-cocokin lagi sayurnya. Jadi ini bisa menjadi solusi. Banyak solusi, tapi kami tawarkan ini. Nah, ya kalau diterapkan, harapan kami nggak ada lagi keluarga yang mengakunya nggak makan sayur setiap hari. Nggak punya ikan, ya udah makan kerupuk aja, enggak. Harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Ya tetap harus lele dikasih makan, nggak mungkin puasa 2 bulan ya, stunting nanti lelenya kan gitu. Kami hanya menawarkan metodenya saja, ya. Mengingatkan metode ini bisa dipakai oleh seekor ini, coba itu. Ember yang ini, ember seperti ini bisa dipakai, kan pakai rang-rang. Simpel sekali ternyata. Ikan ini, mau ngapa aja nong, ngebelok pahamu gitu kan, buat kamu sesuai kebutuhan. Oke, ini panen bikin lagi ember yang baru, jadi tidak terputus. Menunggu 2 bulan panen, kita bisa cari sumber pangan yang lain dulu. Telur kah, ikan laut kah, jahe kah, banyak. Artinya nggak boleh putus cara masyarakat itu untuk mengantisipasi keluarga itu setiap hari apa harus ada pangan sehatnya, ya. Jangan hanya COVID-19 ini yang menular, kita pun bisa menularkan, tapi tularkan yang baik, ya. Itu.